Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang berdakwah untuk mewujudkan negeri yang baldatun toyibatun. Lantas bagaimanakah Rasulullah meninggalkan rekam jejak yang sangat luar biasa, membangun sebuah peradaban yang hingga saat ini menjadi contoh yang konkret bagi kita. Ustaz Tata akan menjelaskan kepada kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasula. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanin nasi qawlan wa fi'la wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa malikul maliku hadiran abada adrikni amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Taufikur Rahman dan juga Mas Agung, yang kita selalu serap ilmu dan pengetahuannya agar kita bisa melihat di balik kegelapan dan kita menjadi orang yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah melalui siaran Damai Indonesiaku di TV One ini. Amin ya Rabbal Alamin. Islam seperti kita ketahui adalah agama dakwah, mission religion, mengajak, menyeru umat manusia kepada Allah, atau yang kita sebut dinul Islam. Sebagaimana Al-Quran menyebut yad'una ilal khair. Al-khair dalam pandangan para mufassir, Al-Bagawi dalam Ma'alimut Tanzil menyebutnya ay al-Islam. Maka dakwah adalah the Islamization process. Dakwah adalah proses mengislamkan dan mempertahankan keislaman. Untuk mengislamkan, konteksnya adalah al-khair. Mempertahankan dan membina keislaman adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Humanisasi, memanusiakan manusia, dan liberasi, tanhauna 'anil munkar, membebaskan manusia dari segala derita kemunkaran. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh terbaik kepada kita dalam menegakkan dakwah Islamiyah, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Munir Muhammad dalam Al-Manhajul Haraki. Ada 5 tahapan dakwah yang dicontohkan Rasulullah untuk kita semua. Pertama, ada fase yang disebut siryatud dakwah wa siryatut tanzim. Bersembunyi dakwahnya seperti garam yang larut dalam sebuah sayuran, tidak nampak wujud garamnya, tapi rasanya dirasakan. Tidak mengedepankan warna, tapi yang dikedepankan adalah rasa. Ini dimulai sejak beliau bertahanus di Gua Hiro. Beliau menerima wahyu pertama, turunlah dari Gua Hiro bertemu dengan istri tercintanya, tidak menyampaikan apapun kecuali setelah ada perintah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, tegak berdirilah, fa'andir, dan berilah peringatan. Kemudian yang kedua, jahriyatud dakwah wasiriyatut tanzim. Dakwahnya mulai terbuka, tetapi struktur para da'inya masih tertutup. Ini dakwah pada kalangan terbatas, atau biasa para ahli ilmu dakwah menyebutnya fase dakwah fardiyah. Yang ketiga, dakwah dalam wujud iqamatud daulah. Ketika Rasulullah dengan para sahabat migrasi dari Makkah ke Yasrib, bersatulah Muhajirin dan Ansor, bersatulah Aus dan Khazraj. Terjadi toleransi yang luar biasa antara muslim dengan non-muslim di situ, maka terbentuk yang disebut dengan Daulah Islamiyah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya pada periode berikutnya atau fase keempat, ad-daulah wa tasbiti da'aimiha. Beliau memantapkan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan beragama. Maka ini dalam pandangan para ahli ilmu politik menyebutnya Rasulullah melakukan sebuah revolusi dan evolusi yang luar biasa, membentuk negara yang sangat modern, saking modern melampaui batas kemodernan pada zamannya, yang sampai sekarang gagasan masyarakat madani yang selalu dipadu-padankan dengan gagasan civil society masih berlaku dalam hidup dan kehidupan sekarang. Kemudian yang kelima, tahapan dakwah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya adalah melakukan
intisarud dakwah fil ardi, penyebaran dakwah di luar jazirah Arab. Ini yang disebut dengan dakwah syu'ubiyah wa qabailiyah, tidak terikat secara etnik, tidak terikat secara suku, adat istiadat dan bangsa, karena prinsip Islam rahmatan lil alamin, termasuk Islam masuk dalam kehidupan budaya, kehidupan Nusantara. Islam bisa masuk pada bejana apapun, karena ajaran Islam melaksana air. Masuk ke gelas, dia membentuk gelas. Masuk ke botol, dia berbentuk botol. Bejananya apapun, tetapi ajaran Islam laksana air yang adaptable, beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Satu contoh, puasanya sama, lebarannya sama atau Idul Fitrinya sama, tetapi ada adat dan budaya yang berbeda di Nusantara. Kita mengenal ada tradisi munggahan, kita mengenal ada tradisi halal bihalal, dan tradisi-tradisi positif lainnya, sehingga Islam bisa masuk dalam kehidupan kita tanpa sebuah paksaan. Ini ada istilah, Mas Agung, kalau para pengkaji ilmu dakwah itu, para wali songo menyebarkan Islam diantaranya dengan pembinaan, yang kedua dengan pembinian. Jalur dakwah yang sangat elegan, tidak konfrontatif tetapi adaptif. Ketika melangkah tidak ada yang patah, ketika naik tidak ada yang tersakiti. Inilah Islam yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga prinsip dakwah Islamnya harus masuk tetapi tidak merusak tatanan dan sistem kehidupan yang ada. Maka misi dakwah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sudah terbangun biar lebih sempurna. Dan kalau kita melaksanakan itu, Al-Quran menjaminnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita melaksanakan 3 hal, akan menjadi umat yang terbaik. Pertama, ukhrijat linnas, fa'ilut tarikh, historical agent, menjadi pelaku. Dan Rasulullah menjadi pelaku penyebaran dakwah, menjadi pelaku penyebaran Islam, yang sekaligus menjadi pengamal awal ajaran Islam. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, memanusiakan manusia dengan ajaran Islam. Karena yang disebut ma'ruf adalah mastahsana bihi syar'u wal aqlu, segala sesuatu yang baik, baik menurut akal dan juga baik menurut syariat. Yang ketiga, tanhauna 'anil munkar, membebaskan manusia dari segala kemunkaran, yang tentu ujung dari tujuan dakwah adalah membangun kehidupan manusia, tu'minuna billah, transendensi, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan dakwah Rasulullah 13 tahun di Mekah adalah membangun pondasi akidah, membangun pondasi tauhidullah, menancapkan prinsip dengan keyakinan yang penuh, la ilaha illallah, meyakini tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang itu relevan dengan nafas yang dipesankan dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama. Mudah-mudahan kita beriman kepada Allah dan sekaligus menjadi penyebar dan penegak dakwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baldah Thayyibah akan dibentuk dengan masyarakat marhamah. Masyarakat marhamah akan terwujud dengan keluarga sakinah, dan keluarga sakinah terdiri dari individu yang solih dan solihat. Membentuk pribadi yang solih dan solihat perlu upaya. Upaya itu dinamakan dakwah, karena di antara tujuan dakwah adalah merubah kondisi buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik. Dan cara merubahnya dalam istilah ilmu sosial atau dalam istilah sosiologi ada 2 pendekatan. Bisa dengan gradual change secara revolusi, bisa dengan radical change secara revolusi, atau gradual change secara evolusi. Yang satu dengan pendekatan kultural, yang kedua dengan pendekatan struktural. Maka dikenallah pendekatan dakwah dengan pendekatan kultural dan dakwah dengan pendekatan struktural. Dakwah dengan pendekatan kultural seperti dicontohkan oleh para dai terdahulu kita, sedikitnya ada 3. Pertama, dalam bentuk tabligh, yang Dr. Ibrahim Imam menjelaskan yang disebut tabligh adalah tajwidun nas bil akhbari sahihah
wal ma'lumatis salimah wal haqa'iqis sabitah liyakunal haqqaiman wal qis. Dan bentuk tabligh itu ada 3. Kitabah dalam bentuk tulisan, khitobah dalam bentuk lisan, dan yang ketiga i'lam dalam bentuk peragaan, membuat film, sinetron, atau drama dan lain sebagainya. Yang kedua, dakwah kultural dalam bentuk irsyad, bimbingan. Ada orang bermasalah datang, kemudian kita berikan penjelasan, kita berikan arahan, lalu diberikan arah untuk semakin mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga, dalam bentuk tamkin, yaitu pengembangan masyarakat Islam, hidup berbaur dengan masyarakat, tidak membicarakan sesuatu, tapi melakukan sesuatu secara praktis, sehingga dakwahnya adalah dakwah yang berbaur dalam kehidupan yang real, tanpa banyak membicarakan konsep, tanpa memperdebatkan rencana, tetapi melakukan konsep dan melaksanakan rencana yang sejatinya didiskusikan, lalu sudah matang dan dilaksanakan. Dakwah melalui percontohan. Umpamanya, kalau kita ingin keluarga kita jadi ahli Qiyamul Lail, dia tidak lagi menjelaskan apa makna Qiyamul Lail, bagaimana Qiyamul Lail, tapi langsung dilakukan. Ilmunya, ilmu amaliyah. Ini biasanya dalam tradisi di pondok-pondok pesantren, santri tidak terlalu banyak mendapat penjelasan tentang Qiyamul Lail, tetapi ajengannya, para kiainya berangkat ke masjid melaksanakan Qiyamul Lail, dan itu menjadi inspirasi sekaligus motivasi agar santrinya mengikuti kiainya. Dakwah melalui percontohan. Ini yang disebut dengan dakwah dengan pendekatan kultural. Yang kedua, dakwah dengan pendekatan struktural. Landasan hadisnya disandarkan kepada salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Memang secara realitas kita tidak bisa menutup mata. Pemahaman terhadap merubah sesuatu dengan yadih, dengan tangan itu, ada yang memaknai secara dhahiriyah dengan tangan. Tetapi yang kedua, dipahami yadun itu adalah power atau kekuasaan. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan kekuasaan. Maka dakwahnya dalam bentuk membuat sistem. Mungkin perda, mungkin perwal, mungkin keputusan menteri, mungkin keputusan presiden, yang inti keputusan-keputusan itu adalah membumikan nilai-nilai agama. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara pandang dakwah melalui kekuasaan atas interpretasi Rasulullah migrasi dari Mekah ke Yasrib. Yang pertama, ada yang memberikan pemahaman dakwah struktural adalah mendirikan sebuah sistem pemerintahan. Konsepnya ada daulah Islamiyah, ada khilafah, ada imamah, dan lain sebagainya. Yang kedua, Ali Abdul Rajak dalam Al-Islamu Usulul Hukum menolak adanya daulah Islamiyah dan sejenisnya dengan prinsip bahwa Nabi tidak memiliki orientasi membangun negara, tidak mengajarkan sebuah sistem pemerintahan yang bentuk-bentuknya ditentukan oleh beliau. Maka beliau mengajukan sebuah konsep pemisahan antara agama dan negara atau paradigma sekularistik. Yang ketiga, kalangan para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita bisa merujuk pada Al-Imamul Ghazali dalam Tibrul Masbuknya, atau Al-Mawardi dalam buku-bukunya tentang pemikiran filsafat kenegaraan yang disebut dengan paradigma simbiotik. Agama dan negara saling melengkapi, saling membutuhkan. Karena agama butuh negara, negara membutuhkan agama. Agama butuh negara untuk mengatur perilaku jika ada penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang pemahaman keagamaan, maka negara menjadi wasitnya. Negara sangat membutuhkan agama karena yang menjamin negara bisa soleh, masyarakatnya bisa benar secara akhlak dan perilaku serta moralitasnya, hanyalah doktrin-doktrin agama. Republik Indonesia bukan negara sekuler, tidak juga negara agama, tetapi antara agama dan negara memiliki harmoni yang luar biasa yang harus tetap kita jaga dan kita pelihara dengan prinsip tidak merubah negara, tetapi nilai-nilai keislaman bisa membumi
dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin.